Masih utuh 12 hektar, Mbak? Enggak Pak, sekarang sudah berkurang karena ada ini perumahan pemukiman penduduk itu Pak yang terpotong jadi ada kampung kampung baru. Jadi berapa ini sebenarnya yang ada ini sekarang? Sekarang kondisi ekspansinya itu sekitar 10 hektaran ya Pak. Oke. Jadi banyak sih pemukiman yang menjorok di arah-arah sana itu, di sana yang setelah di daerah Pasuruan itu juga banyak juga. Itu kita seragamkan. Kenapa? Itu kan bentuk bangunannya itu diseragamkan seperti ini, bentuk gereja. Kalau kita menamakan itu arsitekturnya itu adalah gereja. Karena kan untuk mempersempit ya, orang-orang Tionghoa itu kan memiliki versi untuk tempat pemakaman yang cukup luas, dan kita tidak bisa untuk menyediakan itu, sehingga ada kebijakan dari pemerintah Kota Malang di tahun 95-an itu bahwa bentuk pemakaman untuk tahun 90 ke atas seperti ini. Jadi ada juga yang dibongkar untuk penyesuaian. Dan kami juga di bawah tahun 2006 itu kita menerima untuk pemakaman pesanan. Jadi di tahun sebelum 2006 itu UPT Pengelolaan Pemakaman Umum menyediakan bagi pemesan yang mau memesan lahan makam. Tapi setelah tahun itu kita meniadakan itu karena sebagai ini kompensasi untuk orang-orang yang baru meninggal itu kehabisan tempat karena banyak yang bersangkutan seperti itu. Jadi kita meniadakan di tahun 2006 melalui Perda Penyelenggaraan Pemakaman. Ini contoh adalah memang persediaan. Ini ada nama, kemudian tidak ada nama. Ini adalah salah satu contohnya. Yang udah di booking? Ya, yang udah di booking. Dan kebanyakan memang di wilayah-wilayah yang depan, karena kan letaknya cukup strategis juga. Seperti itu. Oh, gitu. Jadi ada nama, kemudian tidak ada nama. Jadi kalau misalnya beliau sudah meninggal, tinggal dibongkar aja yang depannya. Nah ini kan kenapa tidak ditutup? Karena kan hanya cukup mencangkul aja sudah dimasukkan seperti itu. Ini, kalau yang bangunan seperti ini sekitar tahun 19. Ini tapi ada yang 2001, ada 2000, tapi kebanyakan yang bentuk-bentuk seperti ini tahun 1970. Dan jenis bangunannya juga berbeda dengan yang 1970. Nanti bisa kita buktikan yang di wilayah sana. Itu lebih ada kayak bola-bola, itu ada yang tahun 1970 itu bergaya jengki katanya ya. Menyebar di sana, tapi tidak satu kompleks sih. Itu kenapa harus ada makam orang muslim di sini? Karena kadang keluarganya itu biar tidak berjauhan kalau melayat, kemudian rumahnya di daerah sini itu bisa kita menerima, karena di sini itu berbeda dengan di zaman kolonial ya. Kalau kolonial kan memang untuk orang-orang Eropa, tapi kalau sekarang kita itu sudah cukup lama ya, di tahun 80-an. Kalau yang baru itu bisa dimungkinkan itu adalah pemesanan sebelumnya. Oleh karena itu dia mendapatkan tempat yang cukup luas. Kalau sekarang kita standar untuk makam yang baru itu kita menyebutnya itu adalah makam jebingan. Seperti ini ya, luasnya hanya sampai segini aja. Kalau yang lebih luas seperti itu berarti bisa dipastikan mereka itu sudah memesan sebelum tahun 2006. Dari bekas pemakaman Belanda ya, contohnya itu yang sudah tidak diurus oleh ahli warisnya. Bahkan juga banyak yang sudah berganti fungsi. Seperti itu kita bongkar, kemudian kita isi dengan pemakaman yang baru. Ini bloknya namanya blok A1. Dasar ini masih baru juga ya, cerita agak-agak mistis juga. Itu kemarin dua bulan yang lalu itu entah kenapa kok setelah lama kita tidak menjumpai hal itu ramai
itu ada anak-anak yang bermain bola di saat tengah malam menjelang isya itu main bola di sekitaran sana. Kemudian di sini kan ada ini penjual kopi, itu loh kok ada anak main. Ternyata pas waktu dihampiri itu nggak ada gitu. Jadi sepertinya mereka agak terusik juga karena makam-makam yang Belanda itu kan sudah banyak yang ini nggak ada juga. Jadi sepertinya apa ya, kalau dalam dunia itu kayak mereka itu ingin mencari tempat tinggalnya karena banyak yang rusak juga. Itu masih 2 bulan yang lalu dan itu ramai. Kemudian 1 bulan yang lalu itu ada orang yang di sana yang tempatnya sar sebelahnya makam itu sekarang kan tidak ditempati, kemarin itu ditempati. Itu ada orang yang sama menyerupai, enggak apa-apa ya kita sama cerita. Jadi iya kayak gitu kayak padahal orang itu namanya Pak Satawi, seorang penjual jasa itu dia itu keluarnya itu di SPBU. Ternyata di dalam itu ada yang sama menyerupai seperti itu. Jadi memang pemakaman ya tidak bisa ya terlepas dari sana. Jadi Bisa itu dimaklumi. iya, bisa dimaklumi. Yang makam untuk orang-orang Belanda. Yang 1930. Oh, yang ini. Itu ya. Enak. Jadi memang penataan tata letak Yang mana, Mbak, yang 30 itu ya? Ah, iya, atap pakai itu. atap seperti itu. Itu 1930, 31, 32. Jadi memang makam sukun ini kan tertata. Jadi kalau yang tahun 1920 itu ada yang di depan sana. Dan mayoritas golongannya itu adalah orang-orang yang berpengaruh, orang-orang kaya itu ada di depan sana. Itu tahun 1920 sampai 1930. Baru yang 1930 itu ada di daerah sini. Juga tidak ada namanya karena ini bisa dipastikan adalah marmer. Marmer. Iya, marmer dan diambil. Oh, Iya, fenomena batu akik itu tahun 1990-an ya. Itu makam-makam itu banyak yang dijarah. marmernya diambil. Iya, marmernya diambil. Kemudian ini berdasarkan data, yaitu namanya ini bilang. Ini berdasarkan data tinggal tahun 1930. Dia adalah seorang petugas dari pemadam kebakaran, meninggal pada saat melaksanakan tugasnya. Ini memang berbeda dengan TPU yang lain. Ini tata letaknya lebih terarah dan teratur. Ini juga peninggalan Belanda yang tidak teridentifikasi dan tidak melakukan perpanjangan makam, sehingga kita menghilangkan ya. Ini sewaktu-waktu bisa kita gunakan untuk pemakaman baru. Tapi apakah yang kayak Intinya jadi harapan ini apabila selalu pasti tembok kasnya juga sudah agak bergerak lama. Kalau untuk seperti ini itu tergantung dari ahli warisnya. Yang penting atapnya seperti itu. Atap vertikal itu menunjukkan bahwa saling keterkaitan antara manusia dan Tuhan. Vertikal. Kemudian menyamping itu saling keterkaitan antara manusia dan manusia yang lain. Itu ada filosofinya. Nah, misalnya Mbak, ini kan relatif baru ya. Iya. Tahun berapa? Oh, enggak sih. Nah, sudah lama ya. Misalnya ini enggak ya dulu sih. Itu dibongkar nih. Diapain itunya? Sisanya itu. Sisanya yang ini Ya, Apa? maksudnya sisa yang di dalam itu. Tulang belulang. ya ditumpangi, Pak. Oh,
Oh, ditumpangi saja gitu? Ya ditumpangi saja, dibiarkan yang di dalam ya biar di dalam. Mati ya. Hah? Mati ya iku bakate kosong ya. Oh, gitu. Dong jatuh ke Nantagya Hai pare. Ini yang selalu kita informasikan bahwa di sini itu adalah toko Freemason. Freemason ada di Sini. Kota Malang itu sekitar tahun 1920-1930. Agak terlambat memang dari daerah-daerah lain karena kan Malang di tahun sebelum 1920 itu merupakan tempat yang bentang alamnya kurang baik sehingga banyak yang tidak melirik Kota Malang. Ini adalah seorang Freemason. Freemason itu adalah organisasi kemanusiaan yang dia memang memfokuskan diri itu untuk membantu sesama sebenarnya. Tapi di luar sana banyak yang mengatakan Freemason itu adalah sebuah sekte, sebuah pemujaan setan. Seperti kita ketahui ya, ini untuk ikon itu dia memang adalah orang terkenal dan meninggalnya pun itu terekam atau disiarkan di ini ada buktinya, disiarkan di majalah Belanda, Overleden. Meninggal tahun 1934 kalau tidak salah ya. Dia meninggalnya di Pujon dan lahirnya di Kediri. Ya. Jadi dia ini bisa dipastikan pada saat VOC dia adalah kemungkinan ayahnya ini memang seorang Freemason sehingga dia juga sama ya menganut Freemason karena pada saat VOC itu masuk India Belanda itu di tahun 1800-an itu terjadi migrasi yang besar-besaran ke daerah. Jadi VOC itu mengirimkan untuk tentaranya itu ke daerah-daerah termasuk ada di Kediri, Blitar dan Malang. Dan ini si ayah ikon ini di Kediri kemudian menikah dengan orang Jawa dan bisa disebut ini ikon adalah seorang mestizo, yaitu orang Eropa yang menikah dengan orang berkulit hitam atau orang pribumi. Ini ikon dan dipastikan bahwa dia itu penganut Freemason karena ayahnya adalah seorang Freemason. Karena kan rata-rata orang Eropa atau orang-orang Belanda itu memang menganut itu. Bahkan orang Indonesia, Tangku Alam itu juga menganut ya. Kemudian Budi Utomo itu juga seorang Freemason. Kemudian yang di sebelahnya ini kan nggak ada namanya ya, diperkirakan itu adalah istrinya. Memang tidak ada namanya karena berdasarkan ini ya kepercayaan dari Freemason itu seorang istri itu tidak untuk dipublikasikan. Berawal lagi bahwa organisasi ini memang adalah organisasi tertutup sehingga dalam kematiannya pun istrinya juga tidak dikasih nama seperti itu ada logonya itu ada dahlia. Foto-foto bisa dipajang ya. Dan dipastikan ini pembangunannya di atas 30 juta. Yang seperti biasanya ke 16 juta. Ya, tidak lurus. Jus ya. Enggak, Mino. Tahun dia. Meninggal tahun 72. Oh,
Kita beli lagi di depan. Kemarin kan ini inget ya, aku salah. Yang SD. Dulu kita pernah memproduksi namanya kopi tulang, dan ini tanamannya. Kopi tulang. Tahun berapa? 8 tidak ya? Ya, kan ya. Di Petrus itu. Ya. Iya, di Petrus. Oh, Petrus. Tahu? Cerita itu tahu? Oh, nggak ngalami ya? Menyambangkan itu. Ya. Tembak itu dibuang di Kembar-kembar kita. Dan DM nya ada seperti gimana? Boleh mendekat ke sini, Foto Mbak. nggak apa-apa. Mendekat nggak apa-apa. Ini BM Surmen. Itu juga ada makamnya Guru Piano juga. Ya, sini, enggak apa-apa. BM Surmen ini seorang teolog. Monggo Mbak, sini Mbak. Ini Mbak. Mau moto atau gimana? Wah, itu. Nah, diinjak itu. Nggak apa-apa. Yuk. Kamu mau sana? Ya, nih. Nih, BM Surmen. Naik ke sini nggak? Apa-apa. Dia seorang teologis yang menciptakan buku namanya Pambiae Kekarepaning Ngaurip. Nah, pendiri sekolah pendeta Balewiyata yang letaknya di sini, di sebelah rumah sakit Spraun. Utaranya dikit, satu kompleks sih sama situ. Akses. Dia ditawan oleh pemerintah Jepang karena bukunya berjudul Pambiae Kekarepaning Ngaurip. Dalam buku itu sebenarnya berisi tentang bagaimana kita hidup berdamai dengan Tuhan, kemudian dengan sesama, tapi dalam bahasa Jawa halus. Namun Jepang itu berpikiran bahwa buku itu adalah sebuah buku politik, sehingga dia ditawan, kemudian dia dipindahkan ke Nglintung, diasingkan bersama jemaatnya. di mana? Di Nglintung, daerah Nglintung, di sana. Tapi di Nglintung itu masih sempat juga dia melakukan kayak sembayang seperti itu, masih melakukan kegiatan ibadah. Lintung itu sekitar iya, Hartono Elektronik ya, ya, Mbak. sekitar daerah situ masih melakukan kegiatan keibadahan. Nah, dipikirnya Jepang lagi itu adalah sebuah strategi untuk menjatuhkan Jepang, sehingga dia ditawan paksa, kemudian dipenjara di penjara Lowokwaru sampai akhir hayatnya. Dia dihukum tuh selama berapa ya? Selama 2 tahun baru sakit, karena memang usianya kan sudah sepuh. Sakit karena memang tidak diberi makan selama 3 hari. Kemudian beliaunya juga memiliki penyakit, dan saat itu kondisi kesehatannya menurun sehingga meninggal. Lah, karena kan beliau memang orang baik. Sipirnya itu adalah jemaat. Sipir yang di penjara Lowokwaru itu adalah jemaatnya dari Surmen, dan tahu bahwa Surmen ini memang orang baik. Akhirnya jenazahnya ini dicuri, kemudian dikembalikan ke Balewiyata. Akhirnya Balewiyata yang memang melakukan penghormatan terakhir. Meninggalnya kan tahun 45 ya, 45 ya. Saat itu kan memang kondisi Indonesia masih belum merdeka juga, bulan 7 ya, masih pendudukan Jepang, dan pemakaman BM Surmen ini dilakukan secara senyap, artinya tidak ada pembicaraan sama sekali. Saking berdukanya para jemaatnya ini kebanyakan memang adalah orang-orang Jawa. Seperti itu, orang-orang Jawa. Sepanjang perjalanan dari Balewiyata sampai ke sini itu tidak ada pembicaraan sama sekali.
dan tidak ada lampu, kemudian dilakukan pada malam hari. Jadi memang benar-benar niat untuk mengelabui Jepang ya, karena Jepang juga tidak tahu bahwa yang dimakamkan itu adalah surmen. Gitu. Dan ini memang orang Belanda tapi memang mencintai kebudayaan Jawa, bagaimana dia berbahasa Jawa. Itulah sebabnya sampai saat ini makam ini memang dijaga dan dirawat oleh Balai Wiyata. Gitu. Ini sudah ada renovasi sepertinya ya, dari awal makamnya ya tahun 45 meninggalnya. Kita kembali lagi, ada pertanyaan mungkin? Dibangun tahun 1982. Nggak apa-apa misalnya mau foto di sana. Agak takut ah. Itu ya toh, yang aku bilang kemarin. Ini bacanya dari atas ke bawah. Saya berdoa untuk perdamaian dan kemakmuran kedua negara. Yang garis pertama ini. Kemudian yang kedua, tolong tidur nyenyak di kota Malang tenang yang indah, negara persahabatan Indonesia. Ini bacanya dari atas ke bawah. Sini juga ada. Sekitar 50 jenazah orang Jepang. Ya, orang Jepang. Jadi monumen ini dibangun oleh konsulat Jepang yang ada di Jawa Timur ya, khususnya di Surabaya, sebagai bentuk perdamaian antara Indonesia dengan Jepang. Banyak yang mengira bahwa ini tulisan itu adalah nama tentara-tentara yang dimakamkan, dan bukan. Ini adalah lebih menegaskan bahwa monumen ini ada sebagai bentuk perdamaian antara Indonesia dengan Jepang. Di sini di bawah ini itu sekitar 50 jenazah yang dimakamkan. Sebelum dimakamkan, dia itu di abunya yang di bawah ini. Setiap bulan Oktober sekitar tanggal 4 sampai tanggal 6 itu ada namanya penghormatan. Jadi dari konsulat Jepang itu hadir ke sini untuk melakukan upacara dan berdoa bersama. Duduk. Anak pong ini. Ini baru pemakaman ini apa? Baru dibangun tahun 2021 kemarin. Sebelumnya ini nggak seperti ini sih keadaannya. Kalau yang dulu itu ininya sudah hilang marmernya, tapi sekarang sama pihak Lapalet itu berusaha untuk memperbaiki ya. Ini baru dibangun tahun 2021 kemarin. Dia juga seorang Freemason, kemudian mendirikan sekolah Freemason juga dan perpustakaan. Saling berjasa karena dia ini juga memiliki klinik Lapalet yang namanya sekarang menjadi rumah sakit. Iya. Ini biasa sih kalau dulu pada saat pemakamannya itu bahannya dari marmer yang cukup mahal seperti ini. Sampai di sini juga itu ada fotonya itu hanya ada di rumah sakit Lapalet dan tidak boleh kita memfoto. Iya. Dia ini pertama, dia seorang dewan kota yang juga merintis usaha perkebunan di daerah Panjen. Ya, banyak juga sih hal-hal yang sudah dilakukan oleh ibu
dia juga memiliki Football Malangse. Satu lagi di situ. Merupakan generasi yang pertama dari Lavalet karena Lavalet ini adalah seperti nama marga. Oh. G-nya itu C-nya Christian. Ini di sini dimakamkan 2 orang bersama istrinya ya. Untuk ya istrinya yang moles itu punya anak angkat tapi tidak dimakamkan di sini. Tahun 19 meninggalnya sakit apalagi tadi sampai sekarang ada ya. Ya. Di rumah sakit Lava itu ada kayak piano tua kan ya? Ada. Itu Tahun 1800-an itu ya. punya beliau ya? Ya bisa dipastikan. Soalnya ini apa dari pihak rumah sakit sendiri bahkan tidak mengetahui siapa sih dari Christian ini kayak gitu. Baru kepemimpinan dari Direktur Gumaria itu baru beliau bisa ini ya apa maksudnya lebih menghargai gitu. Kalau dulu ini nggak terawat, nggak ada yang merawat dari pihak rumah sakit pun di ulang tahun rumah sakit itu kan biasanya ini ya kayak mengadakan ziarah bersama. Ini enggak pernah. Baru di masa direktur namanya Bu Maria yang saat itu sudah sejak tahun 2021 akhirnya diperbaiki makamnya, kemudian tiap ulang tahunnya juga dilakukan ziarah sebagai Makanya kok penghormatan. bagus ya? Ya. Oh, nggak salah foto di Google itu masih yang jelek, yang lama Ya, gitu ya? itu sebelum 2021, Oh. sebelum pembangunan itu masih apa sih berupa yang kayak tadi tuh, yang sudah dijarah itu masih belum ada perbaikan juga dan tidak ada namanya juga yang pas waktu sebelum dibangun ini. Ini adalah jasa dari direkturnya yang sekarang namanya Bu Maria. Dan kita sering komunikasi untuk dia mendukung kemudian dilakukan paving di sana. Di sana juga ada patung kalau nggak salah.